Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz dari kelas Manajemen Investasi dan Portofolio B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar laporan RTI. Baik, dimulai dari overview transaksi, tanggal mulai dan selesainya. Tanggal mulai Selasa 26 November 2024, untuk progres pertamanya di Selasa 26 November 2024, dan juga tanggal selesainya Kamis 28 November 2024. Selanjutnya merupakan lampiran transaksi dari yang sudah saya lakukan di RTI Bisnis. Berikut juga dengan rekapan transaksinya untuk saham JIHD dengan beli sebesar 96 juta dan dijual dengan harga 116 juta dengan capital gain 19 juta 890 dengan persentase 19,89%. Baik, kita masuk ke analisis. Di sini saya menggunakan kombinasi fundamental, teknikal, dan juga sentimen investor dalam simulasi transaksi untuk meningkatkan profit, mengurangi risiko, dan juga memahami dinamika pasar. Yang pertama, analisis fundamental dari PJIHD, yaitu Jakarta International Hotel and Development, merupakan perusahaan yang telah beroperasi 50 tahun di industri perhotelan, real estate, dan juga properti. JIHD ini memulai bisnisnya dengan mengelola Hotel Borobudur, yaitu Hotel Bintang 5 yang diresmikan tahun 1974 dan juga mengoperasikan dari Carlton di Pacific Place melalui entitas anak PT Danayasa Artatama. JIHD juga mengembangkan kawasan Niaga Terpadu Sudirman atau SCBD, yaitu area bisnis strategis di Jakarta. Nah, kita masuk ke analisis fundamentalnya. Untuk profitabilitas, labanya terus meningkat dari 2023 ke 2024 dengan margin bersih tumbuh signifikan sebesar 3,59% di tahun 2023. Kemudian likuiditasnya, aset lancar meningkat 8,7% dari tahun sebelumnya. Itu mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik. Kemudian dari struktur hutangnya, total kewajiban sebesar 51% dari ekuitas. Ini menunjukkan struktur permodalan yang sehat dan juga ketergantungan rendah pada pembiayaan eksternal. Kemudian untuk PE ratio-nya tinggi, ada di 50,75. Kemudian EV per EBIT-nya sebesar ada 121,45, mengindikasikan potensi overvaluasi. Tapi untuk rasio P per B-nya dari 1,26 dan juga P per FCF-nya ada di 14,69, tetap wajar. Ini mencerminkan adanya ekspektasi pertumbuhan yang tinggi ke depannya. Selanjutnya untuk analisis teknikal, ada lonjakan volume jual pada 26 Oktober. Volume jual ini signifikan menekan harga hingga ke 1820 dengan RSI di 44,19 atau oversold. Nah, aksi beli pada harga rendah ini mendorong RSI naik, mengindikasikan sinyal bullish. Nah, kemudian saya melakukan pembelian di harga 1890 setelah melihat momentum beli meningkat. Kemudian pada 28 Oktober terjadi kenaikan harga, saham menembus resisten di 1900 dan juga terus naik hingga 2280. RSI melonjak ke 89,76 atau overbought. Ini mencerminkan momentum beli yang sangat kuat. Nah, kemudian pada 28 Oktober juga penulis menjual saham di harga 2250, memanfaatkan momentum sebelum terjadinya potensi koreksi atau konsolidasi. Baik, selanjutnya untuk sentimen dari investor, yaitu pandangan investor terhadap pergerakan saham yang mencerminkan perilaku pasar dan berpotensi meningkatkan volatilitas akibat faktor noise. Kemudian ada pengaruh sentimen, yaitu sentimen negatif itu memicu aksi jual, sementara positif itu memicu aksi beli. Selain itu ada faktor pendukung keputusan lain, saya membeli saham JIHD selain sentimen investor atau pasar, yaitu rekomendasi dari teman yang berpengalaman dan juga telah memantau lama saham JIHD, memberikan keyakinan untuk mengambil keputusan pembelian. Nah, selanjutnya di evaluasi, yang pertama evaluasi kinerja, saya telah mencatat capital gain sebanyak 19.890.000
atau sebesar 19,89% dalam waktu 2 hari kerja. Hal ini jauh melampaui pertumbuhan ISHQ sebesar 7,33% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dalam evaluasi strategi, yang pertama perlu untuk menentukan tujuan investasi yang terarah. Yang kedua, melakukan diversifikasi portofolio sehingga tidak hanya pada satu saham. Yang ketiga juga memonitor informasi yang terkini. Untuk evaluasi terkait pengambilan keputusannya, yang pertama mempertahankan sikap tenang dan juga analitis ketika sudah memasukkan saham. Yang kedua, mengatur waktu untuk melihat bagaimana pergerakan pasar, dan yang ketiga melakukan evaluasi terkait berbagai informasi dari berbagai sumber secara bijak. Sekian presentasi tugas besar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.